Selanjutnya masuk ke kisi-kisi nomor 14, yaitu mampu menerapkan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik 2 loop. Nah, jadi sebelumnya hukum Kirchhoff 2 itu apa? Jadi di sini hukum Kirchhoff 2 itu adalah jumlah dari tegangan ditambah dengan jumlah dari I dikali R itu harus sama dengan 0. Jadi kita akan menggunakan persamaan ini untuk menjawab persoalan ini. Jadi perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada 18 volt, terus ada 6 ohm, di sini ada 3 ohm, 3 ohm, 1 ohm, dan di sini ada 21 volt. Terus di sini nilai I1, I2, dan I3 yang benar adalah. Nah, jadi sebelumnya kita lihat ya di sini bahwa dia bilang kalau di sini itu yang mengalir adalah I1. Kita lihat dari sini ya, yang mengalir di sini adalah I1. Terus yang mengalir ke bawah sini itu adalah I2. Jadi yang mengalir ke bawah itu adalah I2. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nemuin soalnya itu nggak dikasih tahu I1-nya itu yang mana, I2 yang mana, I3 yang mana, itu terserah teman-teman aja ngasih tandanya yang kayak gimana. Jadi kayak misalkan ini I1, yang ke bawah ini I3, yang ke sini I2, itu terserah teman-teman. Cuman untuk soal ini, itu udah dikasih tahu nih, I1 itu yang berarah ke kanan, I2 yang berarah ke bawah, berarti di sini I3 yang berarah ke kiri. Kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat loop. Jadi kita buat gini. Kita loopnya kayak gini, yang ini arahnya kayak gini. Nah, arah loop itu terserah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat loopnya kayak gini ya, mau loopnya kayak gini, terus yang ini kayak gini juga nggak apa-apa, sama aja. Yang penting adalah konsistensi gitu. Nah, kalau di sini saya ingin membuat loopnya kayak gini. Jadi ini namanya loop 1, dan yang ini adalah loop 2 ya. Ini loop 2. Oke. Nah, terus kita buat kayak gini. Jadi kita jawab di sini. Jawab. Ini saya pengen ganti warnanya. Jadi saya coba lihat dulu untuk loop 1. Kita lihat loop 1. Jadi di loop 1 ini kita kan pakai persamaan ini ya, sigma E ditambah sigma IR itu sama dengan 0, persamaan yang di atas ini. Nah, kita lihat nih. Jadi kan awalnya itu kan dia kan kayak gini ya, muternya kayak gini. Set. Berarti kan dia pertama kali dia menyentuh tanda ini, tanda yang lebih pendek. Yang mana kalau kita tahu adalah yang pendek ini adalah minus ya. Jadi dia pertama kali ketemu yang pendek, berarti dia sigma E-nya itu minus 18. Kayak gitu ya. Ditambah dengan sigma I dikali R. Jadi I yang mengalir di loop 1 ini, itu kan ada I1 ya. Jadi I1 dikali R-nya. R-nya itu adalah di sini 6 ohm. Jadi di sini adalah 6. Terus habis itu ditambah dengan, kita lihat di loop 1 ini. Kita lihat ya, muter kayak gini, terus kita ketemu di sini, ketemu I2. Berarti plus I2. I2 ini dikali dengan I3 ohm. Jadi I2-nya ini dikali dengan 3 ohm. Habis itu udah nggak ketemu apa-apa lagi. Jadi di sini itu sama dengan 0. Jadi di sini minus 18 ditambah dengan 6I1 ditambah dengan 3I2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lihat ada suatu konsep lagi nih. Jadi kan I1 masuk ke dalam titik ini ya. I1 masuk ke dalam titik sini, I3 masuk ke dalam titik sini. Jadi kita dapat bahwa I2 itu adalah penjumlahan dari I1 ditambah dengan I3. Oke, jadi I2 yang di sini itu adalah penjumlahan dari I1 ditambah dengan I3. Nah, jadi I2 yang di sini itu bisa kita ubah. 18-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi di sini ada 18. Nah, ini 6I1 ditambah dengan 3, I2-nya itu kita ubah menjadi ini. Menjadi dalam kurung I1 ditambah dengan I3. Nah, jadi di sini 6I1 terus ditambah dengan ini kali masuk jadinya 3I1 ditambah dengan 3I3 sama dengan 18. Nah, ini bisa dijumlahin ya, dijumlahin jadinya 9. I1 ditambah 3I3 sama dengan 18. Jadi kita punya persamaan 1 yang ini.
Langkah selanjutnya kita akan meninjau untuk loop 2-nya. Jadi di sini loop 2. Oke, nah di loop 2 kita lihat ya. Jadi kan kita pakai persamaan yang tadi, sigma E ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, oke, kita lihat nih. Dia muter kayak gini ya, loopnya itu. Looping kayak gini. Jadi di sini itu kita buat dulu deh, biar jelas. Di sini ada I3 kan. Ini juga I3 nih. Di sini ada I3 yang mengalir. Nah, dia kan looping kayak gini ya. Dia looping kayak gini, muter. Nah, pertama kali dia ketemu yang panjang ini. Nah, kalau yang panjang itu kan positif. Yang atas itu kan negatif, yang pendek. Nah, jadi karena ketemu yang panjang duluan, maka di sini plus 21. Beda ya. Kalau yang ini itu ketemu yang pendek dulu jadi minus, kalau ketemu yang panjang dulu jadi plus. Oke. Ditambah sigma dari yang ini. I3, lihat. I3 kita buat I3 di sini. I3 itu melalui hambatan apa aja nih? I3 ini melalui 1 ohm. Nah, jadi kita lihat nih, I3 ini melalui hambatan berapa aja. Jadi I3 ini melewati 1 ohm, terus juga dia melewati 3 ohm. Jadi I3 itu adalah 3 ditambah dengan 1. Jadi I3 itu melalui 1 ohm, kemudian juga melalui 3 ohm yang ini. Maka ditambah kayak gini. Nah, habis itu ditambah, kita lihat yang ini. Jadi kan loopnya itu kan kayak gini ya, muter ke sini. Nah, terus kita lihat dia ketemu I2 juga. I2 terus dikali dengan hambatan yang dilalui oleh I2 ini, yaitu 3 ohm di sini. 3 ohm. Jadi sama dengan 0. Ini 21-nya itu saya pindahkan ke kanan ya, jadi minus 21. Nah, ini kita kali ini kita jumlahin ya. Jadi 3 tambah 1 itu 4. 4I3. Ditambah dengan ini kan 3. Nah, I2-nya itu saya ubah menjadi I1 ditambah dengan I3. Berarti ini 4I3 terus ditambah 3I1 ditambah dengan 3I3 sama dengan minus 21. Nah, ini bisa dijumlahin nih. Jadi dijumlahin 4 ditambah 3 itu jadinya 7 ya. Jadi saya tulis ini 3I1 ditambah dengan 7I3 sama dengan minus 21. Nah, ini persamaan 2. Nah, oke, jadi kita punya persamaan nih. Nah, ingat konsep dari persamaan linear di matematika dasar. Nah, jadi kita bisa saling mengeliminasi kedua persamaan ini. Jadi persamaan 1 ini saya tulis ya di sini 9I1 ditambah dengan 3I3 itu sama dengan 18. Nah, ini persamaan 1. Nah, persamaan kedua ini saya taruh di sini. 3I1 kemudian ditambah 7I3 sama dengan minus 21. Nah, di sini saya pengen mengeliminasi I1 dulu. Saya pengen mengeliminasi I1. Nah, kita lihat I1 yang di persamaan 2 ini itu 3. Yang di atas itu 9. Nah, supaya I1-nya itu besarnya sama, maka yang di bawah ini itu harus saya kali 3. Jadi persamaan 2 ini harus saya kali 3 supaya nanti dia I1-nya sama gitu ya. Ingat di konsep matematika dasar persamaan linear. Nah, berarti yang di atas ini kita kali 1 aja gitu. Nah, karena kita kali ya, berarti yang di atas itu tetap jadi 9I1 ditambah dengan 3I3 itu sama dengan 18. Habis itu yang di bawah ini karena dikali 3 menjadi 3 dikali dengan 3I1 menjadi 9I1 ditambah dengan 3 dikali dengan 7I3 jadi 21I3. Kemudian sama dengan 3 dikali dengan 21 itu hasilnya minus 63. Kayak gitu. Nah, ini karena saya pengen eliminasi I1, berarti kan kita harus kurang kan supaya dia hilang gitu kan. Kalau kita tambah dia nggak akan hilang. Cuman kalau kita kurang akan hilang. Jadi di sini 0. Ini 3 dikurang 21 itu hasilnya adalah minus 18 I3. Kemudian sama dengan
18 dikurang minus 63. Jadinya 18 ditambah 63. Jadinya adalah 81. Jadi kita dapat I3 itu sama dengan 81 dibagi dengan minus 18. Nah, jadi kita dapat I3 itu sama dengan, kita bagi aja nih 18 dibagi minus. Jadi kita bagi aja nih 81 dibagi minus 18. Jadi hasilnya adalah minus 4,5 ampere. Kayak gitu. Jadi kita dapat I3-nya itu adalah minus 4,5 ampere. Nah, terus kita mau nyari I2-nya, nyari I1. Terus kita nyari I1-nya gimana gitu kan. Nah, sama nih di konsep MATDAS. Jadi tinggal kita masukin I3-nya ini ke salah satu persamaan yang ini. Saya ambil contoh, misalkan saya masukkan ke yang gampang itu, yang ini ya, saya masukkan ke sini. Jadi di sini itu 9 kan, 9 I1. Terus di sini plus 3 I3-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi kayak gini. 18 dikurang dengan 3 dikali dengan I3. Jadi di sini 18 dikurang dengan 3. Nah, I3-nya kita masukin nih. Minus 4,5. Nah, ini kalau misalkan dihitung ya, nanti hasilnya adalah ini kan masih 9 ya, 9 I1. Nah, berarti ini kalau dihitung nanti kita dapat I1-nya itu sama dengan 3,5 ampere. Nah, jadi ini adalah I1-nya. Nah, selanjutnya kita mencari, ini kan udah didapat I1. Selanjutnya berarti kita mencari I2. Nah, kita lihat I2 itu adalah I1 ditambah I3. Jadi kita tulis di sini I2 itu sama dengan I1 itu adalah 3,5. Sedangkan I2-nya itu adalah minus 4,5. Minus 4,5. Nah, jadi kita hitung, lalu kita akan mendapatkan minus 1 ampere. Oke, kita lihat ya. Jadi kita dapat I1-nya 3,5, I3-nya minus 4,5, dan I2-nya itu minus 1 ampere. Nah, sebenarnya arus itu nggak boleh tuh bernilai minus. Jadi sebenarnya minus ini itu menandakan arahnya. Jadi kalau kita lihat I1 ini kan plus ya, plus 3,5. Karena dia I1 ini mengarah ke kanan. Oke. Nah, sedangkan I3 itu minus. Dia minus itu karena dia berarah ke kiri I3-nya. Nah, kemudian I2 bertanda minus karena dia berarah ke bawah. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti di pilihannya itu nggak ada minusnya, berarti kalian pakai yang plusnya. Jadi ini adalah 1 ampere yang berarah ke bawah. Ini 4,5 ampere yang berarah ke kiri, dan yang ini 3,5 ampere yang berarah ke kanan. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video nomor 15.